Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini kita insyaallah akan mengkaji dan mentadabburi salah satu surat yang Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang menurut Imam Tirmidzi dianggap sebagai hadis yang hasan. Kata Rasulullah SAW, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'an, seperti ra'yu ainin, kata Rasulullah SAW, ka ra'yi ainin, barang siapa yang menginginkan untuk melihat hari kiamat seperti dia melihat dengan mata kepalanya, falyaqra, maka bacalah idza syams, bacalah al-infitar, bacalah at-takwir, dan bacalah al-insyiqaq. Al-Insyiqaq, 3 surat yang kata Rasulullah SAW menggambarkan secara grafis tentang yaumul qiyamah. Nah, surat yang akan kita tadabburi, Al-Insyiqaq, adalah salah satu surat yang sekali lagi menggambarkan yaumul qiyamah, menggambarkan yaumul qiyamah. Nanti kita petakkan ada 3 bagian besar dari surat Al-Insyiqaq yang akan kita kaji. Yang pertama berkenaan dengan 5 ayat yang pertama, ayat 1 sampai 5. Ini bagaimana Allah menjelaskan yaumul qiyamah ya, dalam 5 ayat. Tapi sekali lagi, sebagaimana kita sering dapatkan di dalam Al-Quranul Karim, cara Allah menjelaskan apapun saja termasuk di dalamnya yaumul qiyamah, kalau penjelasannya terdapat di banyak surat, maka cara Allah menjelaskan di surat yang satu dengan surat yang lainnya, meskipun ada miripnya, tapi sesungguhnya ada penekanan yang berbeda-beda. Karena itu misalnya kalau kita baca surat Al-Infitar atau surat At-Takwir, akan kita dapatkan perbedaannya nanti kalau kita melihat yaumul qiyamah dari surat Al-Insyiqaq. Yang pertama, 1 sampai 5. Ayat ke-6 sampai ke-15 akan berbicara tentang our journey, perjalanan kita, the journey of human being, perjalanan kita sebagai manusia. Bagaimana Allah menggambarkan perjalanan kita yang latar belakang. Kita akan melihat itu. Baru sisanya nanti dari ayat ke-16 hingga terakhir kita diminta oleh Allah untuk berefleksi terhadap alam semesta dan bagaimana alam semesta itu juga dibikin tadrij oleh Allah. Ada pentahapannya. InsyaAllah kita akan mengkaji itu, semoga bisa selesai. Kalau tidak, minimal ada 2 bagian besar yang harus kita selesaikan sampai ayat ke-15 insyaallah. Oke, kita awali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un syaqqat. Sekali lagi, ayat ini nadanya masih sama dengan ayat-ayat atau surat-surat yang berkenaan dengan yaumul qiyamah. Kalau kemarin di surat Al-Mutaffifin kita berakhir dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat, yaumun azim, maka surat Al-Insyiqaq mengawali dengan menjelaskan apa yang terjadi pada hari agung tersebut. Kita lihat pertama, bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un syaqqat. Idza adalah salah satu cara yang kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat bersyarat, atau disebut dengan, ya kita juga menyebut kalimat bersyarat. Dalam bahasa Inggris kita menyebut dengan conditional sentence, ya. Atau kalau ada kalimat yang ada kondisinya, maka kalau ada kondisinya terpenuhi atau syaratnya terpenuhi, maka mesti ada jawabannya. Namanya jawabus syarat kalau dalam bahasa Arab, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris misalnya ada kalimat if then statement. If apa, then apa, gitu. Jika, if saya punya uang 10.000, maka saya akan membeli roti. Maka yang pertama disebut dengan kalimat syaratnya, yang terakhir begitu ada kalimat maka disebut dengan jawab syarat. Nanti kita perhatikan setiap kalimat yang ada idzanya, dia merupakan kalimat syarat. Allah menggambarkan idzas sama'un syaqqat, ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, nanti ya, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
jika, tapi kita nggak akan menemui kata maka. Nah, di dalam Al-Quranul Karim ada kalimat syarat yang ada jawabnya dan ada kalimat syarat yang tidak ada jawabnya. Surat Al-Insyiqaq adalah bentuk model kalimat syarat yang Allah tidak jelaskan jawab syaratnya. Jadi cuma ada idza samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Selanjutnya sudah bukan jawabnya. Jadi di ayat yang ke berapa berarti 5 ya. Wa alqat ma fiha di ayat yang ke-6 ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Itu bukan jawabnya. Karena itu dia sudah bagian yang lain lagi. Maka kalau kita lihat surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai ayat 5 cuman berisi kalimat syarat, tidak jawab syaratnya. Nah, ini yang menjadi diskusi kita pertama kali. Kenapa kok tidak disebut dengan jawab syarat? Satu, fungsinya menurut ulama, misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, menjelaskan atau berbagai tafsir menjelaskan fungsi kalau tidak disebut jawab syarat adalah litta'zim. Misalnya Syekh Fadil Shalih As-Samirai juga sama menjelaskan dibuangnya atau tidak disebutkannya jawab syarat pada surat Al-Insyiqaq litta'zim, justru untuk pengagungan. Gini, kalau sesuatu itu sudah sangat jelas di otak kita, di pengetahuan kita, kadang-kadang kita tidak perlu menjelaskan. Misalnya, seseorang, misalnya kita semuanya tahu, kalau kita ini dapat nilai baik, kalau nanti bekerjanya baik, kalau nanti, misalnya ada beberapa syarat, nanti pasti akan dikasih hadiah berupa umroh. Umroh ini menjadi jawab syarat. Oke. Syaratnya, ya, jikanya, misalnya jika nilainya 9, jika sudah hafal 30 juz, jika dan segala macamnya. Ya. Tetapi pengetahuan ini sudah umum diketahui. Kamu kalau hafidhul Quran, kalau nilaimu 9, maka pasti kamu akan diumrohkan. Misalnya. Dan ini sudah well known, sudah masuk di kesadaran. Kenapa? Karena diomongkan berkali-kali. Pokoknya kon lek hafal Quran, kalau kamu hafal Quran dan nilaimu 9, umroh. Nanti minggu depan lagi diomong lagi, kalau kamu hafal Al-Quran dan nilaimu 9, umroh. Nanti setelah 1 bulan berikutnya diomongin lagi, kalau nilaimu 9 dan 9, umroh. Maka pengetahuan ini sudah menjadi umum. Sesuatu yang sudah umum tidak perlu diungkapkan lagi. Tapi Allah cuma menjelaskan, idza samaa'un syaqqat. Apabila langit itu sudah dirobek dengan dihancurkan sehancur-hancurnya, broken apart, ya, dihancurkan sampai berpisis-pisis kecil-kecil, robek, dihancurin ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah tanya terus ngapain ya kalau begitu ya. Maka apa yang terjadi? Maka kamu semuanya akan mati, maka kita nanti akan dibangkitkan, maka kita akan dihadapkan kepada Allah, maka kita akan ditimbang amalnya, maka kita akan melewati sirat dan akhirnya maka kita akan ditentukan imma kita menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Semua orang sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena persoalan yang dibicarakan ini sudah sangat terkenal, sudah mafhum, dan ini persoalan yang agung. Maksudnya agung ini persoalan yang semua orang mukmin mestinya sudah aware di otaknya. Itu maksudnya, sudah sadar di otaknya. Karena itu dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau jenengan cari jawaban dari kalimat conditional ini atau kalimat bersyarat ini tidak kita ketemukan di surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Itu yang pertama untuk dimafhumi. Kita lihat sekarang kata berkata idza, ya. Saya tidak bosan-bosan mengulang sekali lagi, kalau ada kata idza di Al-Quran merujuk kepada peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari, tetapi kejadiannya pasti terjadi. Ada peristiwa yang akan terjadi di masa depan, tapi belum pasti. Ya, maka kalau belum pasti, Quran tidak menggunakan kata idza, tapi menggunakan kata yang lain, misalnya in. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, kata Al-Quran.
jika datang kepada kalian seorang fasik, maka tabayyunlah. Kalau dia orang fasik datang membawa berita. Saya tanya, apakah pasti ada orang fasik datang membawa berita? Belum pasti. Karena itu Al-Quran tidak menggunakan kata idza. Tapi peristiwa yang akan datang ini pasti terjadi, garanti pasti terjadi, maka Al-Quran menggunakan kata idza. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Ayat ini turun, Mekah belum dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi karena ayat ini menggunakan kata idza, pasti terjadi tidak Fathu Mekah? Pasti. Karena itu kalau ada kata idza, jangan ada keraguan di dalamnya. Ini peristiwa pasti terjadi. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan di berbanyak tempat kalau Allah menggunakan kata idza. Idza jaa nasrullahi wal fatah. Ya, semua yang menggunakan kata idza. Lah, Allah menjelaskan peristiwa yang pasti terjadi pada bumi nanti, pada dunia ini, pada langit, pada bumi dan seterusnya. Kita lihat idza sama, apabila langit. Sama dari kata sumu. Ya. Sumu adalah apa saja yang ada di atas kita. Maka sebenarnya apa yang ada di atas kita itu tidak hanya terbatas kepada langit yang ada di dunia ini, tapi apa saja yang ada di atas kita. Wallahu a'lam sampai berapa itu nanti kita tidak tahu kehancurannya. Yang Allah robek berapa, karena sama itu bisa merujuk kepada dua hal. Satu, sama merujuk kepada sama dunya, karena berarti kalau disebut sama jumlahnya satu atau banyak. Satu karena mufrad. Jamaknya adalah samawat. Samawat 7. Oke. Kalau Allah menyebut satu, berarti kemungkinan langit pertama. Karena itu sama ditafsiri sebagian sebagai sama'ud dunya, langit dunia yang hancur. Karena nanti ada langit dunia, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, baru nanti ada arsy-Nya Allah, ya, dalam kosmologi Islam. Tetapi sama juga disebut di dalam Al-Quranul Karim untuk menyebut apa saja yang ada di atas kita. Termasuk langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai arsy-Nya Allah, itu juga boleh disebut dengan sama. Oke, berarti idza sama bisa dimaknai mendua. Mana yang dibuka oleh Allah, wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas kalau kita merujuk kepada makna yang pertama, minimal langit dunia itu akan dibukakan oleh Allah SWT, akan diinsyaqqat. Nanti kita bahas insyaqqat ya. Idza sama'un syaqqat. Itu yang dirobek nanti. Yang dirobek. Oke. Kita lanjutkan. Idza sama'un syaqqat. Di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan tentang langit ada banyak hal. Allah mensifati bagaimana Allah memperlakukan langit nanti. Satu ada wa idzas sama'u furijat wa idzas sama'u futihat, ya. Wa idzas sama'un fatarat wa idzas sama'u kushitat, macam-macam, ya. Ada yang langit itu dibuka oleh Allah. Ada langit itu dikuliti, ya, kushitat, seperti kalau kita nyembelih kambing, terus kulitnya kita kuliti, kelihatan memerah, namanya kushitat. Ada yang infatarat, dikrek, kalau jenengan kalau bumi itu pecah-pecah itu namanya apa ya? Retak. Lah ini langitnya yang retak. Ya, di futur kata kalau di surat Ar-Rahman, ya, hal tara min futur kata Al-Qur'an. Kita disuruh melihat ke langit, apakah kalian melihat ada crack-nya? Kalau kita melihat misalnya bangunan kemudian ada crack, jenengan merasa aman atau takut kalau ada crack? Takut itu. Sekarang bayangin, jangankan langit, kalau kita berdiri di sini tiba-tiba bangunan ini cracking, ya, terus membelah gini, takut kita, lari kemana-mana kita. Waduh, takut. Bayangkan sekarang, kalau ada di atas kita ini crack, makin takut kita. Sekarang yang dibikin crack itu oleh Allah adalah langit, infatarat. Nah, crack yang paling besar, yang cracknya ini sudah tidak bisa lagi dibenahin lagi, pasti hancur sudah, namanya insyaqqat. Jadi agak mirip dengan infatarat, bedanya adalah kalau insyaqqat itu ya bisa kita arti misalnya split, ya, di cracking atau split atau broke apart, ya. Allah bikin
memecah-mecah kemudian sampai jadi bagian-bagian kecil. Itu namanya insyaqqat. Lah, kapan proses ini, bagaimana menjelaskan berbagai perlakuan yang digambarkan di dalam Al-Qur'an terhadap langit? Ya, ada yang dibuka, ada yang dipiling, ya, dikulitin, ya, sampai kelihatan memerah kata Al-Qur'anul Karim dan menakutkan. Kemudian ada retak-retaknya sampai yang paling akhir retak-retaknya sangat banyak sampai tidak mungkin lagi bisa ditata lagi. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, maka kita mestinya kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang sempurna dari Al-Quranul Karim, kita harus menghubungkan semua ayat itu. Sehingga kita tahu apa yang akan terjadi pada langit. Insyaqqat adalah stage yang paling terakhir yang terjadi pada langit. Jadi nanti langit dibuka, syaqqat terus sampai ujungnya adalah insyaqqat. Ujungnya. Ketika langit sudah break apart, sudah hancur, sudah dirobek semua, dirobek-robek. Ya, dirobek-robek. Itu namanya idas samaun syaqqat. Dibuka oleh Allah SWT. Nanti kita melihat malaikat turun, kata para ulama tafsir. Oke. Yang menarik untuk kita perhatikan, kata insyaqqat, ya, tidak dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan mabni majhul atau dengan kalimat aktif. Misalnya ingatlah ketika langit misalnya, bukan kalimatnya bukan gini, idas sama suqqat misalnya, tapi insyaqqat. Kita lihat dulu apa bedanya syuqqat dengan insyaqqat. Gini, kalau syuqqat itu ada orang, misalnya kalau ada gelas, ya, kemudian saya memukul gelas itu sehingga pecah, dia berantakan, kecil-kecil, tidak bisa lagi dibenahin, namanya syuqqah. Tapi kalau insyaqqat, dia ini sebenarnya sudah jadi begini, tapi kemudian begitu ditinggalkan sama orangnya yang di dekat dia, yang memiliki, yang mengontrol, tiba-tiba dia hancur dengan sendirinya, namanya insyaqqat. Misalnya kayak apa ya contohnya, susah contohnya. Ginilah, pokoknya kalau sesuatu itu yang ingin digambarkan sebagai sesuatu yang bukan karena ada orang di luar atau ada kekuatan eksternal untuk menghancurkan, tetapi dia hancurnya karena dirinya sendiri. Agak bulat ya, saya merasa bulat menjelaskannya. Oke, saya ulang lagi. Langit itu waktu dihancurkan, waktu dia dirobek-robek, dipecah dia, terbelah dia, sampai terbelah hancur, itu bukan ada kekuatan dari luar yang kemudian menghancurkan, bukan. Memang dia dari dalam sendiri kemudian dia hancur. Nah, kalau ada kekuatan dari luar yang menghancurkan, kalimatnya mestinya syuqqat. Kalau dia hancur karena ada di dalam dirinya sendiri yang kemudian memang dia harus hancur, namanya insyaqqat. Itu maksudnya. Semoga paham lah, paham tidak paham, paham insyaallah. Oke. Jadi idzas samaa'un syaqqat maksudnya begini. Maksudnya langit itu sebenarnya didesain oleh Allah untuk hancur. Itu maksudnya. Coba saya tanya gini, roh kita didesain oleh Allah untuk tidak hancur atau hancur? Tidak hancur. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita ini diciptakan untuk kekal. Sayyidina Ali bicara tentang apa? Tentang ruh. Ya, karena begitu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mati lagi sudah. Hanya pindah alam, dari alam dunia, dari alam rahim, pindah ke alam dunia, pindah ke alam kubur, pindah sampai di akhirat. Sampai di surga atau di neraka. Tapi kita untuk kekal, cuman kata Sayyidina Ali, cuman kita berpindah dari satu marhalah ke marhalah berikutnya, dari one station to another, terus pindah lagi, itu aja. Tapi kalau saya tanya, jasad kita itu didesain oleh Allah untuk hancur atau untuk kekal? Itu hancur. Usaha untuk menguatkannya itu hanyalah usaha dari luar. Orang ngasih silikon, mestinya mengkerut, ditarik lagi, dan segala macamnya. Misalnya saya tanya, kalau tiba-tiba silikonnya diambil, mengkerut semuanya dengan sendirinya, hidungnya jadi, dan itu namanya insyaqqat, itu maksud saya.
Jadi yang membuat dia tidak hancur itu sebenarnya karena ada tambahannya. Maka begitu dia diambil, ya sudah dia insyaqqat dengan sendirinya. Bumi ini diciptakan oleh Allah bukan untuk kekal. Langit itu diciptakan Allah bukan untuk kekal. Dia memang didesain oleh Allah untuk hancur. Ustaz, lah kalau menciptakan sesuatu untuk hancur apa manfaatnya? Ya sama, karena memang ada batasannya dia. Sama seperti tubuh kita. Didesain oleh Allah untuk misalnya 70 tahun, 80 tahun, atau berapapun. Ya. Dan segala macamnya. Ini pasnya segini, Allah yang menentukan. Ya, itu yang disebut dengan qaddarah. Allah yang mentakdirkannya, memberikan porsinya sampai berapa. Oke. Maka dari ayat ini kita melihat langit itu didesain Allah untuk insyaqqat. Insyaqqat. Oke, itu maksudnya. Memang dia akan hancur. Memang dia akan hancur. Kapan? Kalau Allah sudah nanti menyatakan hancur kamu, hancur. Jadi yang membuat dia tidak hancur hanya karena Allah. Satu. Yang kedua sekarang. Yang penting dari langit. Langit didesain untuk apa tadi? Hancur, yang pertama. Yang kedua, langit itu digambarkan oleh Al-Quranul Karim dan bumi itu seperti manusia. Dan dia itu, langit sama bumi itu digambarkan oleh agama kita, itu berperasaan. Dan kalau dia mendapati orang maksiat di atas buminya, di bawah langitnya, dia itu emosional. Maunya dia meretakkan diri, maunya dia melumat orang yang bermaksiat di dalamnya. Kalau seandainya langit itu punya kemampuan dan dibolehkan oleh Allah untuk memecah tanahnya dan memasukkan semua orang maksiat yang ada di dalam tanahnya, dia akan lakukan itu. Pertanyaannya, kenapa langit tidak lakuin? Karena dia mentaati perintah Allah SWT. Contoh Al-Quran menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Takadus samawat yatafattarna. Hampir saja, kata Allah SWT, langit itu, alam semesta ini memecahkan dirinya. Kenapa? Karena ada orang yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Muarah langit itu. Sama lah sama kita ini misalnya ya. Saya punya orang tua, orang tuanya saya dibilang apa-apa, marah saya. Itu yang disebut Al-Quranul Karim. Langit semuanya ini adalah junudullah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia ada orang maksiat dan segala macamnya, langit itu bereaksi sebenarnya. Bumi itu bereaksi. Kan itu misalnya contoh dalam Islam. Kenapa kalau tidak hujan lama orang Islam melakukan sholat istiqa? Karena dalam Islam bahwa hukum itu tidak hanya ada hukum takwini atau takriri atau yang kita sebut dengan hukum sunnatullah. Ada hukum tasyri' yang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu diciptakan dia mentaati hukum takwin yang memang Allah sudah pastikan kamu harus begini. Udah taat sampai kapanpun taat. Semua ciptaan Allah itu. Misalnya api diciptakan untuk membakar, air diciptakan untuk selalu ke tempat yang rendah, itu sudah takwin dan takrir, ya, keputusan, ketentuan yang kita sebut bahasa kita dengan hukum alam atau sunnatullah. Oke. Yang lain lagi ada tasyri', ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau ngapain. Ya. Oke. Lah yang menarik, alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gambarannya di dalam agama kita, mereka ini sebenarnya punya kemauan. Cuman karena ketaatannya total kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berani meskipun dia punya keinginan sendiri. Ya, itu yang menarik. Kadang-kadang dibolehkan oleh Allah. Contoh dalam Al-Quranul Karim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi. Misalnya Al-Quran menyatakan telah nyata kerusakan di kolong, di langit, di lautan dan di daratan disebabkan karena apa? Perbuatan fasadnya manusia, perbuatan buruknya manusia. Agar apa mereka? Liyudhiqahum, agar manusia itu merasakan sebagian dari perbuatannya, sebagian dari konsekuensi atas perbuatannya. Tidak semuanya dibalas oleh Allah, hanya sedikit aja dikasih. Ya. Tapi nanti jangan berarti ini Lamongan kok ndak hujan-hujan ya, apa berarti orang Lamongan banyak dosanya, mboten ngoten maksudnya. Maksudnya mboten, karena alam ini tunggal ya. Alam ini tunggal ya, satu. Jadi mungkin
maksiat secara umum ya. Tapi ini untuk menggambarkan adalah bahwa langit dan bumi itu merespon sikap manusia. Karena itu dalam Al-Quran dijelaskan bahkan sampai mau pecah langit itu. Ibaratnya dia mau marah dia, mau memecahkan dirinya. Karena ada orang-orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Asy-Syura ayat 5 ya. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna. Ya. Karena apa? Karena mereka marah. Nah, ini yang menarik. Ya, nanti Allah mengizinkan bumi itu untuk apa? Melakukan sesuai dengan desain yang dibikin sejak awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni hancur, langit nanti hancur. Makanya menggunakan kalimat insyaqqat. Nanti kita lanjutkan lebih mudahnya. Itu yang pertama, idas samaun saqqat. Oke, kita lanjutkan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, kata adzinat ini menarik. Adzina dari kata adzina ya'dzanu bisa izin, bisa adzan. Kata adzina maknanya bisa dua nanti. Satu maknanya kalau izin maknanya permisi. Dapat permisi ya permisi, dapat diizinkan. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia izin ya. Mestinya izin bukan izin ya. Jadi salah transliterasi ya, kita menggunakan izin, diizinkan misalnya gitu. Misalnya pakai zal misalnya bukan pakai zai ya. Oke. Yang pertama. Jadi maknanya adalah diberikan permit, dikasih izin yang pertama. Yang kedua, adzina ya'dzanu, kalau adzan artinya kalau orang mendengarkan secara serius namanya adzan. Nah, wa adzinat, para mufassir menafsirkan istama'a, mendengarkan. Tapi kenapa Al-Qur'an kok tidak menggunakan kata sami'a? Kok menggunakan kata adzina? Karena gini, mendengar belum tentu melakukan sesuatu. Jadi adzina itu gabungkan dua makna, satu makna mendengarkan dan makna mentaati. Ada orang mendengarkan tapi tidak mentaati. Ya, kenapa kok tidak dipakai taat saja Ustaz? Beda lagi. Karena begini, adzina itu di dalamnya gini, kayak sampean punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, saya boleh makan enggak ma? Nanti. Ma, saya boleh makan enggak ma? Nanti nunggu maghrib. Jam 4 dia bilang lagi, boleh makan enggak ma? Nanti, tinggal 1 jam. Boleh makan enggak ma? Sampai begitu maghrib, oke sudah makan, terus dia makan. Itu namanya adzina. Dia mendengarkan dan sekaligus melakukan karena sebenarnya di dalam dirinya dia punya keinginan yang sesuai dengan apa? Perintahnya itu. Karena itu ada makna diizinkan. Kalau jenengan diizinkan berarti sampean punya keinginan enggak sebelumnya? Punya. Kalau tidak ada diizinkan, itu berarti tidak punya keinginan. Tolong saya belikan lombok ya. Aduh. Saya mendengarkan, kan kalau saya melakukan, itu biasa saja saya melakukan. Tapi beda, saya kepingin beli lombok, misalnya. Terus dipanggil ibu saya, Yahya tolong belikan lombok. Yes, ngoten. Namanya adzina. Itu loh bedanya. Itu menariknya bahasa Arab. Jadi dia memang khusus memang harus menggunakan kata adzina. Dia tidak bisa diganti dengan kata yang lain. Pakai sami'a tidak bisa, pakai ato'a tidak bisa, dia memang harus menggunakan kata adzina. Nah, ini yang menarik. Nanti kita kaitkan lagi dengan kata insyiqaq. Ya. Tadi langit tujuannya untuk apa sebenarnya diciptakan oleh Allah? Untuk insyiqaq, untuk terpecah dia, untuk terbelah berkeping-keping dia. Dia kepingin tidak dia memecahkan dirinya? Kepingin. Apalagi ngelihat ya wong-wongi mensekutukan Allah, maksiat dak mari-mari, mensyiriki Allah, bermaksiat kepada Allah SWT, dia kepingin menghancurkan dirinya. Tapi boleh? Enggak boleh sama Allah. Enggak dibolehkan sama Allah. Kayak enggak boleh, belum, enggak boleh terus. Dia itu menunggu seperti tadi mau beli lombok tadi. Dia nunggu terus. Maka begitu Allah menyatakan go, dia langsung insyaqqat. Itu yang disebut dengan wa'adzinat.
wa adzinat. Jadi kapan? Begitu dia mendengar perintah Allah, bagaimana wataknya langit yang digambarkan di ayat ini? Dia dengarkan, dan dia lakukan dengan energetik. Dia lakukan dengan antusiasme yang sangat kuat. Nanti kenapa Allah ngawalin? Karena yang baru dari surat Insyiqaq ini berkenaan dengan Yaumul Qiyamah, ayat yang kedua ini. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena itu intinya. Yang mau yang harus kita renungi. Bahkan ayat ini diulang 2 kali. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Saya ulangi lagi, bagaimana wataknya langit kalau menerima perintah dari Allah? Satu, dia dengarkan. Yang kedua, dia laksanakan bukan dengan biasa, dia laksanakan dengan penuh antusias. Dengan rasa senang. Seperti yes, sudah menginginkan ice cream, tolong dong Ma beli saya. Kamu mau es krim enggak? Tolong dong berikan es krim. Yes, langsung gitu kita. Itu namanya insyaqqat. Nah, nanti kenapa Allah memulai dari ayat ini? Karena nanti Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kita kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita, hayya 'alas shalah. Allah memberikan kita kasih zakat, Allah merintahkan kita haji, Allah merintahkan kita semua amal yang saleh. Apa yang kita lakukan? Satu, ada banyak orang mendengar, krungu aku azan, dengar saya apapun. Ada yang sikapnya cuman mendengarkan saja. Ada yang kedua, lumayan baik ini, mendengar dan melaksanakan, tapi berat hati. Aduh, sholat mana re? Aduh, begini. Lah, yang ketiga ini yang paling keren. Dia dengerin dan dia dengan antusiasme melakukan itu. Bayangkan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala selain manusia, caranya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan gambaran Al-Qur'an itu, wa adzinat. Menarik ya, wa adzinat. Dan kita malu disindir oleh Allah terang-terangan melalui ayat ini. Look, hatta dia melakukan, dan tujuan utama dari langit diciptakan menurut surat Insyiqaq adalah nanti dia punya masa. Kamu sekarang ini tugasnya, hei langit, naungi manusia. Kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Misalnya kasih naungannya dan segala macamnya. Tapi tugas utamamu nanti, kamu punya lifetime, kamu punya lifespan. Nanti kamu sekian, terus kamu harus percaya, nggih ya Allah. Sama lah, kita ini sebenarnya semuanya punya kayak gitu, badan kita punya. Oke, kamu servis kepada rohnya Yahya ya, mulai tahun 75, nanti lah, saya tidak tahu, ujungnya belum selesai maksudnya. Nanti sampai berapa kamu harus hancur, nanti dimakan ulat dan segala macamnya, itu tubuh saya. Maka sebenarnya tujuan dari tubuh saya apa? Ujungnya, kalau kita melihat sesuatu kan harus lihat ujungnya. Ujungnya ya hancur itu sudah. Ya. Hanya tersisa tulang dan segala macamnya nanti. Itu maksudnya. Allah menginginkan dan mereka melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tidak lebih, tidak kurang, tidak ditambahi, tidak dilebih-lebihkan. Itu hebatnya langit. Wa adzinat li rabbiha. Lihat, dia mentaati Allah, dia mendengarkan Allah, dia menjalankan perintah itu dengan penuh antusiasme. Kepada siapa? Li rabbiha. Kepada Rabbnya. Karena dia sadar dia yang mengatur, bahkan ayat ini menyebutkan bukan lillah, bukan wa adzinat lillah, tapi wa adzinat li rabbiha. Kata Rabb yang dipakai, seakan-akan menunjukkan saya hamba ya Allah. Langit itu sakit ngoten. Makanya kadang-kadang kita malu, ya. Kita mengklaim diri sebagai ahsanu taqwim, sebagai makhluknya Allah yang paling terbaik. Tapi kalau sikap penghambaan kita kepada Allah enggak lebih baik daripada langit, siapa kita ini? Ya, siapa kita ini? Itu yang menjadi renungan kita di ayat ini. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa huqqat diterjemahkan oleh para mufassir sebagai haqqun laha an tasma'a. Haqqun laka an tasma', kata dia. Hak bagimu memang wajib bagimu untuk mendengarkannya. Ada lagi yang menaskan haqqun laka an tuti'alah. Hak wajib bagimu untuk mentaatinya. Maksudnya yang memang mestinya itu seperti itu. Itu maksudnya. Jadi langit mentaati perintah Allah, perintah Rabbnya, wa huqqat, dan memang semestinya dia melakukan seperti itu. Wa huqqat.
Perhatikan sekarang manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita semuanya udah tahu tujuan kita hidup di dunia itu apa? Untuk ibadah. Dikasih test case sama Allah. Hayya 'alas shalah. Bacalah ayat ini, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Mestinya itu yang ada di dada kita. Saya dengarkan ya Allah, saya laksanakan perintahmu dengan penuh antusias dan senang hati, dan memang semestinya saya melakukan itu. Kenapa? Karena tujuan saya diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Kalau enggak, malu kita sama ayat ini. Lah, kenapa sih Allah kok tidak membikin kita seperti langit saja udah? Ya udah pasti tunduknya, pasti gitunya. Karena langit tidak punya pilihan yang lain. Meskipun gambaran langit di dalam Al-Quranul Karim masih punya keinginan. Ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Meskipun dia benda. Dia kepingin, ya takadus samawatu ya tafattorna tadi. Seperti punya keinginan. Tapi dicegah oleh Allah SWT. Lah, Allah itu memuliakan kita. Ya, tapi memang samalah kalau anak yang kecil, ya masih bayi, dia tidak bisa punya pilihan. Udahlah, makan itu tidak bisa milih dia. Udah ini aja kamu. Terus kita tulang pakai pisang dan segala macamnya. Tapi begitu dewasa, kita tidak tentukan lagi. Coba kalau sampean tidak percaya, bedanya. Sampean membawa 2 orang anak. Yang satu SMA, yang satu kuliah. Sama pembantu Anda. Pembantu rumah Anda satu. Kita jadi berlima semuanya. Suami istri, anaknya 2, pembantu 1. Masuk warung. Saya tanya, kira-kira pembantu dikasih pilihan makan enggak? Rawon, sampean rawon atau apa enggak? Enggak dikasih pilihan. Karena levelnya pembantu, udahlah, soto aja soto, rodok murah. Nah, giliran anaknya dikasih pilihan. Kono apa? Yang, kamu apa yang? Nasi apa atau apa? Kenapa? Karena saya memuliakan lebih dia sebagai anak. Makanya begitu. Seluruh makhluk selain manusia, dia tidak dikasih pilihan sama Allah. Udahlah kamu begini, wataknya begini, air wataknya begini, api wataknya begini, bumi wataknya gini, langit wataknya gini. Giliran manusia, karena kita ini dimuliakan oleh Allah, kita dikasih freedom of choice. Terserah mau ngapain. Tapi dikasih batasannya, nanti begini ya, ojo makan aspal, makannya ini, dikasih batasan. Nasi campur, nasi rawon, nasi itu sama dengan kita. Allah ngasih, namanya syariah. Itu yang menarik. Jadi kadang-kadang kenapa sih Allah kok memberikan kebebasan? Makanya sekarang kita mikir enak ya. Jadi langit itu enak kalau gitu, taat aja terus. Jadi manusia ini dan kita nyalain setan. Padahal maksudnya kita ini dimuliakan. Kalau kita yang salah milih, ya salahmu dalam memilih. Itu bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Justru karena sama seperti saya orang tua, saya bilangin, oke, makan ini ya. Terus ya yang ini saya karena biarlah tidak usah milih lah, pembantu aja. Misalnya ini bukan saya, jangan untuk kok ngono Ustaz. Ini misalnya orang non muslim lah katakanlah ya. Dia udahlah, kamu saya kasih rawon aja ya. Yang ini anaknya milih. Saya karena dia tidak menggunakan ilmunya dan segala macamnya, terus dia milih. Saya pecel sama menjes misalnya. Sama apalah, begitu nyampe dia ngelihat yang punya pembantu, ini kok daging, saya kok begini, dia merasa menyesal. Salahnya siapa? Salahnya dia. Dia sudah dikasih kebebasan, kalau dia gunakan otaknya, kalau dia gunakan semuanya, dia bisa memilih yang lebih dari yang diberikan kepada pembantunya. Itu maksudnya. Kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudnya. Dan menarik, dulu di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan di surat Dukhan kayaknya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, terus Allah berkata kepada bumi dan kepada langit. Kata Allah SWT, kata Allah, i'tiya kurhan tau'an au karhan. Kata Allah SWT, datanglah kepada kami, taatlah aku, penuhi perintahku. Kata Allah SWT, tau'an au karhan. Kamu mau sukarela atau kamu mau terpaksa taat sama saya. Apa jawaban para langit sama bumi? Kata dia, kami akan datang kepada Allah SWT, memenuhi perintah Allah SWT, ta'i'in, sebagai orang yang taat, tidak pernah merasa kepaksa.
Sebenarnya ditawarkan, tapi lihat jawaban langit dan bumi, dia akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ta'i'in, ya. Seperti summastawa ila sama, surat Fussilat, summastawa ila sama wa hiya dukhanun faqala laha, kata Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bumi, kepada langit, ya. Apa kata dia? I'tina taw'an au karhan. Jawabannya qalata i'tina ta'i'in, kata langit sama bumi. Taat dia kepada Allah SWT. Kalau kita diberi kebebasan oleh Allah, sebagian mentaati Allah, sebagian tidak mentaati Allah. Tapi tentu semua kebebasan itu ada resiko. Kalau yang tadi yang saya kasih nasi rawon, tidak ada resikonya sudah. Mesti enaknya, enak sudah saya bagikan. Bagi yang memilih, terserah. Kalau dia pintar memilih, dia dapat yang lebih baik. Kalau dia tidak tepat dalam memilih, dia tanggung sendiri resikonya. Manusia, kita semuanya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, semacam itu. Itu yang dimaksud dengan wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kita lanjutkan. Wa idzal ardu muddat, yang ketiga sekarang. Setelah Allah bicara tentang langit, bagaimana langit itu nanti akan terpecah, terbelah, berkeping-keping, dan dia akan mentaati perintah Allah saat Allah memerintahkan dia untuk membelah dirinya, merobek-robek dirinya. Dan memang seperti itulah semestinya langit melakukannya. Allah kemudian menggambarkan yaumul qiyamah dengan kejadian yang terjadi di bumi. Apa kata Allah? Wa idzal ardu muddat. Dan ingatlah ketika bumi muddat, di stretching. Mudda dari kata madda, memanjangkan. Ya, mad, kita sudah kalau belajar tajwid, mad tabi'i, mad jaiz, mad bacaan panjang. Muddat dipanjangkan, bumi gini di stretching, kayak namanya stretching. Oke. Sekarang bayangin, kalau bentuk bumi, oke lah kita percaya yang bentuk bumi, jangan yang datar ya, yang begini misalnya. Ini nanti di stretching, jadi begini. Para mufassir menggambarkan secara menarik. Ya, misalnya gambarannya seperti kalau misalnya taplak lah, katakanlah kalau ada taplak, ada macam-macam, ada gelas, tingginya tidak sama ini, ya. Kemudian ditarik semuanya, jatuh sampai rata, namanya muddat. Oke. Atau kalau mau memudahkan lagi, muddat itu baju yang kumal, ya, kemudian kita setrika. Kalau baju itu belum disetrika, kan sebenarnya ada benjolan, gini naik turun, karena wrinkle-nya itu, karena apa namanya itu, nah kayak begini nih, kusutnya. Nah, kalau kita setrika, maka dia rata semuanya, itu namanya muddat, di stretching, diratain, di flatten, diratakan, dibikin flat, ya, dibikin flat. Itu wa idzal ardu muddat, wa idzal ardu muddat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, jelaskan idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti ya datang ya hari kiamat, maddallahu al-ardha maddal adim. Allah akan men-stretching bumi ini, ya, memflatten bumi ini seperti kulit. Persis seperti kulit yang di gulung itu, yang dibeber gini. Dia rata kayak begini, kayak karpet yang diratakan begini. Nanti bumi akan kayak begitu. Nah, nanti bumi datar, nanti yaumul qiyamah akan datar buminya. Bahkan datarnya itu bukan hanya benar-benar datar, karena tidak ada satupun yang menonjol. Maka kalau kita mendatarkan bumi, ya, mendatarkan bumi, kira-kira apa yang hancur yang pertama kali? Gedung-gedung, gunung, pohon-pohon, semuanya itu flat semuanya. Kayak di setrika kabeh, seret, roto semuanya. Nah, saya tanya, kalau gunung itu rata, kira-kira makin tambah space atau enggak? Kalau sekarang kita Surabaya sudah crowded Ustadz, dan rasanya enggak ada tanah karena semuanya mall. Saya tanya, kalau semua mall itu dihancurkan, semua gunung-gunung itu diratakan, kira-kira makin luas enggak daratan? Makin luas. Lautnya, airnya dihabis, semuanya jadi rata, makin luas enggak? Makin luas. Pertanyaan saya, kenapa bumi kok didatarkan? Karena nanti semua makhluk yang bernama manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah. Dan semuanya mendiami bumi yang baru itu.
Karena itu sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta la yakuna li basyarin minan nas illa mawdi'a qadamai. Sampai di stretching buminya, diratakan sampai yang tersisa, sampai setiap manusia tersisa itu hanya tempat kakinya saja. Saking banyaknya, jadi semua bergerombol, semuanya punya tempat, tapi sebatas kaki berdiri saja, kayak orang nonton konser, ya, atau Sehermania misalnya, ya, penuh kayak begitu. Tapi itu mulai dari mana? Dari ujung semuanya, karena mulai dari zaman Nabi Adam, bayangkan saja. Jadi kalau kita pikirin kenapa kok dibikin mudat, karena itu. Nanti bumi begitu, tidak hanya yang ada di atas, apa kata Allah? Wa ma fiha wa takhallat. Alqa dari kata liqa, ya, kalau dua orang bertemu, tapi alqa itu kalau kita mengeluarkan sesuatu di hadapan orang banyak. Misalnya di dalam Al-Qur'an kata alqa dipakai ketika kisahnya Nabi Musa alaihi salam, fa alqa asahu fa idza hiya thu'banum mubin. Ya, dilemparkan tongkatnya dan tiba-tiba dia menjadi ular yang sangat besar, yang sangat nyata. Ya, ini namanya alqa kalau kita melemparkan. Ya, maka alqa juga di sini diartikan kayak memuntahkan. Alqa juga dipakai untuk gambaran orang yang hamil. Kalau orang yang hamil bawa beban dia, sampai kemudian waktu dia babaran, dikeluarkan semuanya, juga namanya alqa. Allah menggambarkan wa alqat ma fiha, wa alqat dikeluarkan, dimuntahkan semua yang ada, ma dibikin apa saja, fiha yang ada di dalam bumi. Wa alqat dikeluarkan, mengeluarkan, ma apa saja, fiha yang ada di dalam bumi. Apa yang ada dalam bumi? Semuanya. Satu, al-amwat. Semua orang-orang yang mati dikeluarkan dari dalamnya, jadi hidup semuanya. Mbah kita, kakek kita, sampai Nabi Adam alaihissalam, semua yang ada di sana. Bahkan emas, peraknya, semuanya keluar, campur aduk jadi satu, kita nggak tahu semuanya. Ya. Semua orang yang dulu mencari, digeng mencari harta karun, ya, al-kunuz kata para mufassir, ya. Ya, semua harta perbendaharaan, treasure, semuanya yang ada di bawah bumi, harta karun semuanya. Allah seperti, jadi bumi itu gambarannya seperti orang yang hamil. Tinggal tunggu masanya. Kalau unta, ya, 10 bulan, ya, 10 bulan, ya, 10 bulan 10 tahun. Kalau manusia 9 bulan katakanlah, dan segala macamnya, bumi juga punya masanya dia untuk babaran. Yang disebut Al-Quran dengan wa alqat. Nanti masanya di yaumul qiyamah dia keluarkan semuanya. Sudah di flatten tadi, diratakan, isi yang di atasnya dicemet semuanya, di flatten semuanya oleh Allah, diratakan semuanya oleh Allah, di dalamnya dimuntahkan, dikeluarkan, sampai apa? Wa takhallat, sampai kosong, sampai enggak ada isinya lagi. Seperti orang yang babaran, sampai enggak ada lagi sudah. Janinnya sudah keluar. Wa takhallat dari kata khalwah, sampai sepi, ya, sampai karena itu tidak boleh, dilarang khalwah karena sepi-sepi, ya, tidak banyak orang, hanya ada 2 orang manusia, ketiganya setan, ya, misalnya, ya. Jadi makanya tidak boleh khalwah dari kata khalwah, ya. Wa takhallat kata Al-Quranul Karim. Jadi bayangin tadi menjelaskan langit yang kebelah, yang hancur. Sekarang bumi digambarkan oleh Allah, diratakan oleh Allah SWT, isinya dikeluarkan dan sampai kosong. Buminya dirubah oleh Allah SWT. Maka kalau bumi berubah, kira-kira hukumnya juga berubah atau enggak? Berubah. Karena itu nanti jangan dipikirkan lagi hukumnya, enggak tahu sudah apa, masih ada gravitasi atau enggak, sudah berbeda semuanya. Ya. Memang diganti oleh Allah. Ghairul ard kata Al-Quranul Karim, bukan bumi ini lagi. Beda lagi nanti buminya. Apa nanti bahannya dari tanah? Wallahu alam, kita nggak tahu. Yang jelas buminya flat world, tempat kita nanti. Dan kita bersama-sama nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan bumi melakukan itu kenapa? Sekali lagi Allah ngingatin wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
dia dengarkan perintah Allah untuk mengeluarkan isinya, ya, dan memuntahkan semua yang pernah dikandungnya, dan kemudian rata dia, itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bumi dengarkan itu, dia laksanakan dengan penuh antusiasme, dan memang dia melaksanakan sebagaimana semestinya yang harus dia laksanakan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Habis itu sudah nggak ada. Apa pukulannya untuk kita sebenarnya? Kenapa Allah menggambarkan itu semuanya? Karena Allah ingin menggambarkan satu look. Apa yang kalian sekarang ini rasakan sebagai sebuah keindahan, bumi dengan seluruh keindahannya, gunung dan segala macamnya, dia bukan makhluk yang mati. Dia hadir karena Allah menentukan dia untuk kehidupan kita, menservis kita, melayani kita. Gunungnya, lautnya, udaranya, dan segala macamnya. Langit itu tidak robek karena Allah menyuruh mereka untuk memberikan kenikmatan hidup buat kita selama kita di dunia. Sekarang bayangin, yang disuruh itu, yaitu bumi dan langit, taatnya minta ampun pada Allah SWT. Dan Allah menyuruh mereka untuk memberikan servis yang terbaik untuk kita manusia. Maka sepanjang hidup di dunia, kita diayomi oleh dua bagian besar ini, bumi sama langit. Nah, kita ini dijadikan untuk mentaati Allah SWT. Sekarang bayangin ya, yang disuruh servis kita ini taatnya minta ampun pada Allah SWT, dan kita ini diciptakan oleh Allah untuk mentaati Allah SWT. Bagaimana rasanya bumi dan langit kalau dia melayani orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang pertama, agar kita berpikir melalui ayat ini. Yang kedua adalah bahwa mereka ini semuanya taat kepada Allah hanya karena diperintahkan oleh Allah SWT. Nanti ada masanya mereka akan hancur semuanya. Dan lihat, Allah mengingatkan melalui ayat ini sikap, sekali lagi, sikap daripada langit dan bumi, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, yang mestinya menjadi pukulan kuat pada diri kita. Kalau mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Oke, setelah ayat ini, dan makanya tidak perlu jawaban ayat ini. Ya, tidak perlu jawaban, karena Allah sudah menjelaskan, apabila langit sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dibenahin. Dia bukan cracking, tapi breaking apart. Sudah split apart, sudah hancur semuanya. Tidak usah ditanyain terus, maka ya wes, kamu akan dibangkitkan oleh Allah SWT, akan menghadap Allah SWT, maksudnya gitu. Kalau bumi ini yang awalnya dia bulat dan kemudian di stretching dan kemudian menjadi datar, maka tidak usah maka, udah jelas ini, kira-kira kayak begitu. Nah, maka di ayat yang ke-6 Allah mengingatkan kepada kita sekarang. Indah sekali menurut saya ayat ini. Kemudian Allah melihat kita. Ya, setelah dijelasin, di-compare dengan langit sama bumi, Allah melihat kita melakoni hidup ini. Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhal insan. Hei manusia. Kalau disebut insan, lagi-lagi hanya untuk menguatkan pemahaman kita lagi, minimal ada 3 yang harus di otak kita. Kalau kita disebut dengan insan. 1, sering lupa. 2, punya perasaan compassion, punya perasaan sayang. Ya. Yang ketiga, kita adalah makhluk yang bisa dilihat. Karena kalau disebut insan, di dalam Al-Quranul Karim, kaitannya dengan 3 hal itu. 1 dari kata nisyan, karena kita makhluk yang pelupa, karena itu diingatin lagi. Yang kedua dari kata unes, al-uns atau anis, artinya harmoni, compassion, caring, loving. Ya. Orang senakal-nakalnya, kalaupun orang itu kurang ajar, jauh di dalam dirinya masih ada sifat kasih sayang sebenarnya. Ya, itu yang disebut dengan insan. Yang ketiga dari kata anas, ya anas tunaro dalam surat Toha, bisa dilihat. Kita bukan jin yang tidak kelihatan. Jadi kalau ada manusia tidak pernah muncul, tidak pernah kelihatan sama orang lain, dia bukan manusia. Ya, ada orang tidak pernah keluar dari rumahnya, tidak pernah gaul sama tetangganya, tidak pernah ada di masjid. Sama jin tak menungso, kan ya? Karena manusia itu kelihatan. Oleh apa? Oleh 5 senses, oleh mata kita. Oke. Jadi disebut kalau insan, ya ayyuhal insan, kita dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhal insan. Innaka kadih. Kalimat yang menarik. Innaka, sesungguhnya engkau kadihun. Innaka kadihun ila rabbik. Kadih isim fa'il. Kadih itu gini, kalimatnya bukan hanya jihad ya, tapi kadih. Kadih itu gini,
Kalau orang berusaha dengan mati-matian sampai dia mencapai sesuatu yang dia inginkan, namanya kadih. Dan dia terus-menerus melakukan itu. Allah ini ingin menjelaskan gini, untuk saya mudahkan. Kita ini hidup punya timeline, punya tujuan akhir. Ya. Misalnya hidup mulai tahun 90, berakhir tahun misalnya ya, katakanlah tahun tahun 70 lahir, tahun 2000 mati misalnya. Sebenarnya dalam timeline-nya ini ya, dia punya sekali banyak station tujuan yang akan mengantarkan ke tujuan akhir sesungguhnya. Ya. Misalnya waktu kecil tujuannya saya harus lulus SD. Terus sekolah SMP, mungkin macam-macam nanti tujuannya. Oke, saya mudahkan saja dulu. Nanti harus lulus SMP, habis SMP harus lulus SMA, habis lulus SMA harus lulus S1, habis lulus S1 punya tujuan lain dia. Menikah, oke, dapat menikah punya tujuan lagi dia. Cari pekerjaan, di pekerjaan sudah dapat pekerjaan masih punya tujuan ini lagi ya. Sampai dan tujuan akhir itu sebenarnya apa? Allah SWT. Tujuan akhir itu sebenarnya kalau kita diciptakan oleh Allah adalah berdiri di hadapan Allah SWT. Mempertanggungjawabkan semua amal. Yang menarik banyak orang yang lupa sama tujuan akhir ini. Lah, kita saat hidup di dunia ini dalam keadaan kadih terus menerus. Karena gini, kalau kita ini sedang mengerjakan sesuatu, biasanya kita fokus kepada pekerjaan sesuatu dan kita memberikan seluruh energi pikiran kita mengerjakan itu sampai begitu selesai. Begitu selesai ngerjain satunya lagi. Selesai dan kita tidak selesai terus aja gitu. Seorang ibu punya anak, fokusnya kepada anaknya terus. Ya, waktu dia bikin kare, pikirannya di kare. Begitu selesai kare, habis ganti apa sekarang nyuci. Habis nyuci ganti apa lagi. Kita ini sebenarnya begitu, manusia itu. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, namanya kadih. Capek kita ini. Mau dari sini, dari situ, terus sama, semua siapapun saja. Manusia mengerjain dari satu proyek ke proyek berikutnya. Kalau kita ini teknik sipil misalnya, ngerjain ini, ngerjain itu, terus gitu. Semua orang itu ada kerjaan yang dia lakukan dan dia harus berusaha mengeluarkan tenaganya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, kita ini berusaha dengan mati-matian, mengeluarkan energi kita dalam setiap bentuk pekerjaan kita. Yang menarik, banyak orang yang tidak sadar bahwa sebenarnya semua pekerjaan itu hanya menuju ke satu titik, yaitu kita bertanggung jawab terhadap semua yang kita lakukan sejak lahir di hadapan Allah SWT. Saya tanya, apakah semua orang yang melakukan pekerjaan sadar bahwa dia sedang nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada Allah? Boten. Karena itu Allah menyatakan, ya yual insan, karena itu dipanggil dengan insan, karena kita seringkali lupa. Pas giliran di masjid ingat sama Allah, tapi pas giliran melayani di toko lupa sama Allah. Bahwa saya ini kerja untuk, saya akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Dan segala macamnya. Itu maksudnya. Kenapa Allah mengingatkan kita dengan panggilan ya ayyuhal insan. Karena itu lihat ujungnya. Kadih ila rabbika. Maksudnya Allah, kita ini bekerja, melakukan aktivitas, ngeluarin energi, capek kita. Itu kemana sebenarnya? Ila rabbik. Tau'an au karhan, mau sukarela atau mau terpaksa, kita ini pasti akan bergerak menuju Allah SWT. Karena itu kalau ada orang meninggal kita bilang apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oh, sampean balik wis yang pangeran. Karena tujuan akhir ke sana. Tapi yang menarik banyak orang yang tidak berpikir ke sana. Terutama orang-orang di barat, orang ateis, tidak pernah dia berpikir ke sana. Hidupnya hanya terpenjara dalam kedisinian. Dan ini yang menarik ya. Orang itu kalau super sibuk, dia lupa terhadap planning yang paling jauh. Karena dia disibukkan dengan urusan yang paling sedikit. Contoh, saya mudahkan. Jenengan jualan roti atau rujak lah paling mudah. Kalau sehari laku 5, insya Allah ingat Allah atau enggak? Ingat Allah. Ya. Satu tamu, alhamdulillah. Mari ngono 2 jam nggak datang lagi pembeli. Ya Allah, masa untuk cuma 7.000 ini datang lagi satu. Ada banyak jedahnya waktu yang membuat orang mengingat Allah, mengingat apanya lagi dan segala macam. Ada waktu dia untuk merenung.
Oke? Sekarang saya bedakin. Ada orang yang begitu dia buka tokonya, terus pekerjaan terus. Ada waktu dia mengingat, saya ini sebenarnya mau ngapain ya? Dia tidak ingat karena dia disibukkan dengan pekerjaan itu terus. Itu yang disebut dengan kadih. Padahal dia lupa semua pekerjaan ini nanti saya bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Innaka kadihun ila rabbik, kata Allah SWT. Ya, kita ini melakukan hidup di dunia ini, ternyata banyak orang yang lupa sama tujuan dia. Bahwa sebenarnya kita ini nanti akan bertemu dengan Allah SWT. Ila rabbik kita ini. Ila rabbik, itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Innaka kadihun ila rabbik famulaqih, dan kita akan menemuinya. Nanti kita bahas menemuinya dulu. Jadi itu maksudnya kadihun ila rabbik. Kadihun ila rabbik. Maka banyak orang-orang di barat sana, ya, kenapa dia tidak ingat sama tujuan akhir? Karena dia terlalu sibuk dengan urusan. Orang barat kebanyakan itu planningnya jelas. Jam 7 sampai segini melakukan ini, jam 8 sampai ini melakukan ini. Kalau kita biasanya tidak punya schedule yang jelas. Nyantai orang Indonesia itu. Karena itu kebiasaan kita punya jam karet. Kenapa? Karena tidak biasa terstruktur hidupnya. Satu sisi jelek, satu sisi ada baiknya. Karena kemudian kita punya waktu banyak untuk berefleksi. Orang bule kadang tidak punya waktu refleksi. Dia itu, saya bangun jam 5 makan pagi sampai segini, karena semuanya on time, dia tidak boleh telat. Semua kendaraan tidak telat, tren tidak telat, semuanya tidak telat. Karena itu dia iramanya tidak bisa nyantai. Tidak bisa untuk refleksi, set, saya jam segini, set. Maka begitu ada sesuatu yang tidak sesuai planning, down orang barat. Shock, ada apa ini, kenapa ini kok tidak datang, bingung dia, dan segala macamnya. Kayak kita enggak. Pesawat telat 2 jam masih nyantai, tenang aja. Ya kalaupun ada yang menarik begitu, karena pola kita berbeda. Jeleknya adalah kalau orang itu terus kayak begitu, dia lupa sama Allah. Dia lupa sama akhirnya. Dan tidak ingat lagi, sebenarnya sama ini tuh mau ngapain sih hidup ini. Nggak tahu, karena hidupnya hanya di kedisinian. Dia menjadi terpenjarakan oleh kegiatannya itu dari hari ke hari, dari hari ke hari, dari hari ke hari. Tanyain sama orang yang kegiatannya rutin. Terus dia mikir, iya Ustaz, aku dadi opo karepe iki, kok ngene terus urip ini. Begitu. Baru nanti kalau dia jeda, lah ya terus mendengarin khutbah. Alhamdulillah kita ini umat Islam. Umat Islam itu ada jedahnya. Karena kita ada sholat Jum'ah, ada macam-macam. Kita ada perbuatan yang tidak ngurusin urusan duniawi. Percaya sama saya, kalau jenengan ngurusin urusan duniawi terus lupa sama Allah. Dan lupa sama saya ini akan mati, saya ini akan menghadap Allah. Hal yang remeh-temeh itu bisa lupa. Orang Jepang kebanyakan lupa. Kenapa? Karena tidak kepikiran yang kayak begitu itu. Saya nanti kalau mati mau kemana ya? Lah terus hidup ini sebenarnya untuk apa ya? Tidak ada di otaknya. Kenapa? Karena dia sudah disibukkan dengan urusan sehari-hari. Tanyain sama orang yang jualannya Masya Allah, ya laris banget. Jam 3 pagi dia harus sudah ke pasar Wonokromo, belanja ini, habis gitu-gitu pagi itu, nanti wah ramai itu, tidak ada mikir, capek pulang tidur, jam 2 bangun lagi, terus gitu dia jadi mesin. Orang bule, negara-negara industri, orang itu jadi mesin. Dia jadi mesin, maka tujuannya nanti jadi uang, jadi uang, jadi uang, jadi uang. Nanti begitu anaknya mati, baru dia stop, berhenti dia. Apa yang saya cari dari hidup ini ya? Mau kemana saya hidup ini ya? Itu yang disebut dengan innaka kadihun, kata Allah. Kamu itu bekerja, melakukan apa saja di dunia ini, terserah apa profesinya, yang guru kayak, yang pedagang kayak, yang apapun, kita ini kadih. Tapi harus diingatkan, kemana sebenarnya kita melakukan aktivitas itu? Ila rabbik, kita disadarkan oleh Allah. Jangan sampai kita seperti orang yang baru di akhir kita sadar. Untuk apa saya mencari semuanya itu? Perhatikan. Banyak orang kaya, sukses dia, proyeknya hebat, uangnya banyak. Baru dia sadar akan kemana hidupnya kapan. Anaknya kena narkoba, dia baru sadar. Sok dia, anaknya di penjara, baru dia sadar. Untuk apa saya bekerja ini terus? Ternyata anak saya masuk penjara dan segala macam. Baru dia merewind hidupnya semuanya. Apa yang saya cari dari hidup ini sebenarnya? Wadah orang kayak begitu itu. Ada sekian banyak orang kaya yang nangis di ujung akhir hidupnya karena demikian. Karena dia baru menyadari untuk apa saya mencari semuanya ini. Mau kemana saya bergerak ini.
Itu yang diingatkan oleh Al-Quran. Innaka kadihun ila rabbik famulaqih, kata Al-Quran. Dan pasti kamu akan menemuinya. Makna yang pertama, ya dhamir famulaqihi itu, hi yang pertama dirujukan kepada Allah. Jadi kepada Rabb. Maksudnya, mau kemanapun kita, lupa atau tidak lupa kita kepada Allah, ujungnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, hi-nya dirujukkan kepada amalan kita, perbuatan yang kita lakukan. Qadihun tadi itu. Nanti kita akan menemui amalan kita. Kenapa? Maksudnya adalah orang itu nanti, makna yang pertama ya, di dalam Al-Quran disebutkan, wa wajidu ma'amilu hadhira, kata Al-Quranul Karim. Mereka akan mendapati amal-amal perbuatan di dunia itu hadir nanti di yaumul qiyamah. Kita itu nanti melihat semuanya. Ya Allah, iya ya aku biar lopo kok. Datang semuanya. Saya kerjanya itu, saya tidak sholat itu, saya semuanya akan nampak. Rekamannya, amal itu akan hadir. Bukankah saat di alam kubur amalan kita sudah hadir? Famulaqih. Ya, sebagaimana di dalam hadis. Ya, begitu kita masuk di alam kubur setelah didatangi oleh malaikat menanyai kita marabbuka dan yang lainnya, setelah itu akan datang makhluk yang baunya harum, tampan dia, cantik dia, dan menyatakan aku adalah amalmu. Atau kalau dia buruk akan didatangi dengan orang yang sangat buruk, baunya sangat menjijikkan, dan dia akan menamani selama kita di alam kubur. Ketika ditanya siapa antum, dia jawab aku adalah amalmu. Nanti dihadirkan lagi oleh Allah. Itu disebutkan famulaqih. Maka maknanya satu, semua amalan yang kita lakukan itu nanti akan kita dapatkan. Iya, saya tidak bisa mengelak, iya, saya jam itu, saya ke situ, jam 8 saya ke sana, jam 10, semuanya dihadirkan oleh Allah amal kita itu. Dan kita sekarang memahami maknanya. Kenapa? Karena sudah kita tahu ya ada video, ada macam-macam. Iya Ustaz, bisa dihadirkan. Kalau kita direkam, kita semuanya, lah ini amalmu pian. Kita kelihatan sekarang. Itu yang disebut dengan wa wajadu ma'amilu hadira. Itu yang disebut dengan famulaqi. Lah, setelah Allah menjelaskan ini, baru Allah menunjukkan kepada kita kalau kita ini sudah melakukan pekerjaan hidup di dunia yang ujungnya nanti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bertemu dengan Allah dan menemui amalnya. Lihat, maka ayatnya sekarang berbicara tentang bagaimana kalau kita mendapatkan amalan kita atau mendapatkan buku amalan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Nyambung semuanya sekarang. Ya, nyambung semuanya. Jadi menarik Allah menggambarkan langit yang taat, bumi yang taat memenuhi perintah Allah pada peristiwa yaumul qiyamah. Terus diingatkan kita yang sering lupa. Dan kita melakukan padahal kita ini sudah exhausted, sudah payah kita melakukan apapun, tapi kita lupa sama Allah SWT misalnya. Ya, nanti ujungnya apa yang terjadi? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, kata Allah. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya. Jadi orang tangan kanan di dalam Al-Quran menggambarkan kehormatan. Menggambarkan kehormatan. Karena itu misalnya, bahkan orang kalau bersumpah juga menggunakan kata yamin dalam bahasa Arab. Karena itu tanda kehormatan. Orang yang mendapatkan, kata Allah SWT, kitabnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Maka fasawfa, kelak dia akan yuhasabu dihisab, hisaban dengan hisab, yasiran yang ringan saja. Nah, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi menyatakan, loh katanya orang yang baik menerima tangan kanan nanti masuk surga, kok masih dihisab? Ya, ini menarik karena siapapun yang dihisab itu, kata Al-Quranul Karim, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, siapa yang nanti di menuqisal hisab udzibah, kata Rasulullah SAW. Ya, siapa yang diinterogasi, ya, waktu yaumul qiyamah, ada tanyaan, kamu ngelakuin ini ya, kamu dihisab, dihitung ini, kamu begini, pasti dia akan dapat azab dari Allah SWT. Pokok kalau ada orang yang ditanyai nanti waktu hisab, maka dia pasti dia akan selamat. Ya, Aisyah dulu bertanya kepada Rasulullah SAW,
Bagi apa yang dimaksud dengan hisab itu? Apakah nanti orang yang masuk surga, ya, orang-orang yang baik, yang menerima tangan kanannya juga mereka akan dihisab, karena semua orang memiliki amalan yang buruk, ya. Meskipun orang yang baik masih saja ada amalan yang jelek, ada dosa yang dia lakukan. Kata Rasulullah SAW, laisa dzaka bil hisab. Yang disebut dengan hisab yasira, ini bukan hisab seperti orang-orang yang dihisab mana timbangannya, ini amal baiknya, ini amal buruknya, enggak. Walakin dzalikal 'ard, akan tapi dia cuman menunjukkan catatan amal, ditunjukin ini catatan amalmu, habis itu selesai, udahlah, oke. Nanti sampean kayak gini lah, kayak sampean dicegat polisi, ya, tahu melakukan kesalahan, semua baris satu-satu, ada kesalahan, misalnya mungkin lampu ratingnya mati atau apalah, tapi semua lengkap, ada SK-nya, STNK-nya hidup dan segala macamnya, dan polisinya, oh ya sudah sana. Itu namanya hisab yasira. Hanya sekedar nunjukin ada STN-nya mas, adanya, oke, oh ya, ke jalan. Namanya hisab yasira. Bukan dipretelin satu-satu. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah, menuqisa, siapa yang dilakukan munaqasah, nanti dia diuji satu-satu, menuqisal hisab, maka udziba, dia akan diazab oleh Allah SWT. Maka yang disebut dengan hisab yasir, al-hisabul yasir, ya, yang disebut dengan hisab yang ringan itu adalah dia tidak dihitung sebenarnya, cuman ditunjukkan ini catatan amalnya, oke, dan go, dia masuk surganya Allah SWT. Itu kegembiraan orang yang akan menerima catatan amalnya dari tangan kanannya. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, dia saking senangnya, dia jingkrak-jingkrak, ya, gampangannya. Dia berteriak dengan sangat kuat, bilang kepada semua orang, lihatlah catatan amalku, ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ha hei kesini, iqra'u, lihatlah, bacalah. Ini kitabku. Ya, samalah kalau sampean lihat para juara itu, lomba apalah, juara tenis, juara apa, kalau dia sudah juara, ngapain dia? Dia angkat tropinya tinggi-tinggi dan dia bilang, dia senang. Sama. Orang nanti kalau menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia berteriak, ha umuqra'u kitabiyah, hore, mau lihat catatan amalku, sukses, kira-kira begitu bahasa kita. Itu yang digambarkan di surat Al-Haqqah, ha umuqra'u kitabiyah. Ya. Kenapa dia show off pada saat itu? Kenapa dia tunjukin ke semua orang pada saat itu? Karena dulu waktu di dunia, kata para ulama, dia simpen amalnya seperti dia menyimpan sesuatu yang rahasia. Dia tidak mau dia ini amal hanya untuk Allah SWT. Dia keep itu. Karena itu nanti begitu dia mendapatkan balasannya, sama seperti kayak sampean waktu awalnya. Dan itu gambarannya begitu. Kalau orang nilainya jelek, dibuat dibukanya, ditutup lagi sama dia. Oleh biro enggak, nonton dong, enggak mau dia. Tapi begitu api, ada biro sampean, alhamdulillah, boleh lihat dong. Was ya. Itu gambarannya nanti di yaumul qiyamah. Umuqra'u kitabiyah. Dan dia bilang apa? Inni dzanantu anni mulaqi. Dan memang aku sudah yakin dengan pertemuan itu, nanti saya. Dia tidak butuh show off di dunia tentang amalnya. Ya, itu bedanya. Orang yang show off waktu di dunia, nanti di akhirat dia kecut. Orang yang tidak show off dengan amalnya di dunia, nanti di akhirat dia show off. Jadi kalau mau sampean show off, mau ujub, mau nunjukin amalnya, nanti di akhirat. Sekarang simpen aja secret, rahasia. Lihat tanya ya, kalau orang itu sedang pacaran, meskipun tidak boleh pacaran ya, lihat, kalau orang itu sedang bercinta, dia maunya rahasia atau enggak? Rahasia. Simak kalau orang menerima telepon dari kekasihnya. Suaranya, ya apa kabarnya ya? Enggak. Dia, kabarnya gimana ya? Sama lah. Kalau orang beribadah kepada Allah SWT, dia sedang mencurahkan cintanya kepada Allah. Jangan dipublish. Bikin secret. Dan semakin secret semakin indah. Ya apa kabarnya? Cekikikan. Ya, misalnya. Ternyata dia LDR dengan suaminya. Ya. LDR, benar ya? Long distance relationship. Wah, benar ya? Dengan suaminya misalnya. Memang bukan gitu. Semua yang dibikin publik tidak indah. Sama, hubungan kita dengan Allah itu hubungan yang secret sebenarnya. Hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Bikin serahasia mungkin.
bangun di malam hari, mengadulah kepada kekasihmu Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Nanti di akhirat itu saatnya. Nanti kalau sudah akdun nikah, i'lanun nikah kata Nabi. Iklanlah lah wore, tak nikahi bojoku rek. Wah, ngoten. Tapi sebelum nikah, ya misalnya kayak begitu, bikin secret dan segala macam, sama dengan gitu. Ini akad nikahnya orang mukmin nanti, karena dia melihat sekarang sudah dapat dengan tangan kanannya dia, dan dia tunjukin ha umuqra'u kitabiyah. Kita lanjutkan agak cepat, minimal sampai ayat ke-16. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Saufa itu tidak langsung, butuh waktu, ya. Jadi kalau menunjukkan jeda waktu, kalau pakai sin lebih cepat, saufa lebih lambat sedikit. Tapi tidak terlalu lama, karena ini untuk menunjukkan staging saja, perubahan saja dari satu tempat ke tempat berikutnya. Kenapa kok habis nerima tangan kanan, kemudian kok fasaufa yuhasabu? Karena tidak langsung, ya. Habis kita ini menerima tangan kanan, menerima catatan amal dengan tangan kanan, nanti masih ada prosesnya, mahsarnya dulu dan segala macam, sampai baru setelah itu kita disuruh menunjukkan catatan amal. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini yang menarik. Dan dia akan kembali, yanqalib, dia akan kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura. Masrura dari kata sir. Nah, sir-siran. Apa sir-siran itu? Pacaran, rahasia. Sarir, kasur yang empuk. Ya, kasur. Ya, surur, kebahagiaan. Sir, sarir, surur. Ya. Kebahagiaan yang ada di dalam kasur, kebahagiaan suami istri, namanya surur. Kebahagiaan yang rahasia, yang ada di dalam jauh, dalam batin, dalam diri, namanya sarir. Kalau Anda punya kebahagiaan yang masuk sampai ke dalam hati, namanya surur. Allah ingin menggambarkan, ini bukan jenis kebahagiaan biasa, tapi kebahagiaan yang sampai jauh ke dalam relung hatimu. Kenapa? Saat kita kembali kepada kedua orang tua kita, saat kita kembali kepada keluarga kita. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Saya tanya, kalau sampean anak SMA atau anak S1 kuliah, begitu wisuda, sampean ngelihat daftar wisuda, pengumuman, belum mau wisuda ini, siapa yang akan diwisuda dan nilainya. Begitu ngelihat, sampean melihat nomor 1 alumni terbaik, calon wisudawan terbaik adalah Anda. Apa yang sampean lakukan pertama kali? Setelah jikal, yes. Itu yang disebut Al-Quran, ha umuqra'u kitabiyah. Habis itu ngapain biasanya? Telepon orang tua. Ibu, senang kita. Allah tahu kebiasaan kita. Siapapun, bagi yang sudah punya suami atau punya istri, kalau dia punya momen bahagia, siapa orang yang pertama kali mau dikasih tahu setelah orang tuanya? Pasti keluarganya. Istri saya harus tahu, suami saya harus tahu. Mas aku, mesti begitu itu. Dia tidak ingat orang yang lain, baru setelah itu ke yang lain. Ini yang menarik. Al-Quran tahu, kalau kita dapat nanti dengan tangan kanan, terus kita bahagianya banget, sampai ha umuqra'u kitabiyah, kata Al-Quran, wa yanqalibu ila ahlihi, dan dia akan kembali kepada keluarganya masrura, dengan penuh kebahagiaan, yang sampai kerelung hatinya. Kerelung hatinya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ahl ini? Ustadz, kalau dia masuk surga, tapi bapak ibunya ahli neraka, dia kembali ke keluarganya siapa terus? Nah, karena itu kata ahli itu maknanya 3. 1, ahl yang pertama adalah keluarga yang Allah nanti bangunkan di surga. Siapa itu? Bidadari dan bidadara. Nanti kita punya keluarga lagi. Ya, karena kita punya, misalnya laki-laki punya hurun ain. Yang perempuan-perempuan terserah mau punya siapapun boleh. Ya, kata Allah, apa saja yang kita inginkan Allah akan wujudkan di akhirat. Oke, jadi ada keluarga lagi, yakni keluarga dari hurun ain yang pertama. Yang kedua, ahl yang kedua adalah semua orang mukmin yang masuk di surga itu masuk menjadi keluarga kita. Dan bahkan ikatan kekeluargaan antar sesama orang mukmin jauh lebih kuat dari ikatan yang diikat oleh darah. Dan ini ditunjukkan oleh siapa? Oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya.
cinta mereka kepada Nabi, Abu Bakar cintanya kepada Rasulullah SAW, para sahabat cintanya sesama sahabat, Masya Allah. Ya, bahkan mengalahkan cinta mereka kepada orang tuanya, kepada saudaranya, saudara yang tidak beriman, Ya, tidak bisa dikalahkan. Ikatan iman kadang-kadang jauh lebih kuat daripada ikatan itu. Karena itu yang dimaksud dengan ahl, kata para mufassir yang kedua adalah keluarga iman, ahlul iman. Maka nanti kita akan kembali kepada orang-orang beriman di surganya Allah SWT, masrurah, dalam keadaan bahagia. Makna yang ketiga adalah keluarga kita. Tapi ikatannya harus iman. Meskipun nanti mungkin rankingnya beda-beda. Anaknya hafal Al-Quran, hafal hadis Bukhari Muslim, orangnya sangat baik, sodakohnya Masya Allah, masuk surga level 5. Orang tuanya biasa-biasa aja, orang tuanya level 3. Lah, bagaimana terus wayang qalibu ila ahli masrura? Dia nanti akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Yang orang tuanya diangkat, sampean naik kelas. Loh, bahkan kalau di hadis dijelaskan, orang tuanya nanti bilang, saya udah cukup, enggak, memang ini sesuai dengan amalan saya memang levelnya level 3. Boten Bapak Ibu, sampean masih ingat punya anak? Lah, dia itu keep meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean punya anak ini, deposito nih sampean diangkat. Bukan yang 5 diturunkan ke 3, tapi yang 3 dinaikkan ke 5. Itu yang digambarkan Al-Qur'an di surat At-Tur. Walladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin, kata Al-Quranul Karim. Nanti akan digandengkan ya orang, tapi syaratnya harus sama ya, dan orang-orang yang beriman dan yang mengikuti mereka dari siapa? Dari dzurriyahnya, biimanin, syaratnya harus imannya sama, harus ada iman. Karena itu kalau tidak ada iman tidak bisa. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, dipertemukan mereka dengan anak cucu cicit mereka semuanya, disatukan oleh Allah SWT. Itu yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Sama dengan kisahnya Abdullah ya, putranya Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika dia mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha ya, kemudian Aisyah dalam keadaan salat duha, kemudian Qasim bin Abdullah ini kemudian menunggu, tapi lama Aisyah membaca surat At-Tur yang diulang-ulang dari ayat yang awal sampai terus diulang-ulang. Karena terlalu lama, kata Qasim bin Abdullah, okelah, saya tak selesaikan pekerjaan saya dulu di pasar, habis itu saya kembali ke bibi saya. Dia keselesain pekerjaannya dan kembali lagi ke Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah bibinya Qasim bin Abdullah masih dalam posisi yang sama, baca ayat yang sama, dalam keadaan yang sama, di rakaat yang sama. Salah satu ayat yang terus dibaca berulang-ulang adalah qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu, karena nanti dimaksudkan ya, orang mukmin kalau masuk dalam surganya dia akan berpandangan satu sama lain dan dia akan bercakap-cakap satu sama lain. Dan kemudian dia ngomong, Mas, Dek, Nak, dulu kita waktu di dunia, masih ingat di tengah-tengah keluarga kita selalu takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ciri orang dari yang mendapatkan catatan dari tangan kanannya, dia ini dulu di dunia tidak berfoya-foya hidupnya, nggak cuman mengejar kesenangan dalam keluarganya, tapi musfiqin. Makanya perbedaannya, lihat, kalau orang yang mendapatkan catatan bukunya, catatan amalnya dari tangan kirinya, lihat, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan adapun orang yang menerima catatan amalnya, bukunya, wara'a dhahrih, di belakang punggungnya. Kenapa kok di belakang punggung? Karena orang nanti yang buruk akan tangan kanannya diikat ke lehernya, tangan kirinya diikat ke belakangnya, sehingga dia hanya bisa menerima dari belakang punggung, salah satunya. Yang kedua menyatakan bahwa kebalik saya, ini kanan, ya ini, yang kanan ke leher, yang ini ke bawah, sehingga dia menerima dengan tangan kiri dari belakang. Ada juga yang menafsiri enggak, karena dia sangat malunya untuk menerima dengan tangan kiri, dia masukkan ke dalam dirinya, sehingga tembus ke belakang mencari gini, karena dia malu
Wallahu a'lam, tapi yang jumhur adalah ke belakang begini, ya, karena dia diikat sebagai simbol kehinaan. Punggungnya. Apa yang dia bilang? Fasaufa yad'u thubura. Dan kemudian dia akan bengok-bengok, cried out. Yad'u, ini terakhir ya. Kalau kita memanggil seseorang, ada dua dalam Al-Quranul Karim, ada nida, ya, ada doa. Kalau nida, kita memanggil siapapun, tidak tertentu. Ya, weh, bengok-bengok namanya nida. Tolong, tolong, nida. Kalau doa, kita manggil spesifik. Kita tahu orangnya. Tolong dong, Pak, tolong Pak. Namanya doa. Lihat, orang ini nanti, ya, nanti begitu dia ngelihat amalnya, begitu ngelihat catatan amalnya, dia tahu resikonya. Karena nanti orang di yaumul qiyamah, dia tahu realitas. Dia tahu semuanya. Kalau amalan ini akan akibatnya begini, Allah memberikan pengetahuan nanti. Itu yang disebut dengan semua orang menjadi mengerti, ya. Semua menjadi mengerti, kata Al-Quranul Karim. Nanti begitu ngelihat, dia tahu ini mau kemana saya dan segala macamnya. Begitu dia lihat, begitu dia menerima dengan tangan kirinya, apa kata dia? Fasaufa yad'u, dan dia akan cried out, dia akan bengok-bengok, thubura, thubura, thubura itu mati saja aku, bunuh saja saya, udah habisin saja saya. Thubura, thubura, oh kehancuran datanglah kepadaku, kehancuran. Contohnya begini, kalau jenengan sakit gigi, puara sakit giginya, sampean ngomong apa? Aduh, cepotan aja lagi gigiku ini. Ini nama boten. Sudah tidak mau ditambal lagi, nggak mau diapain, enggak, pokoknya cepotan, aduh enggak kuat, saya enggak kuat. Karena kita sudah enggak kuat. Lihat, sama lah kalau orang sakit sangat parah, ya, misalnya kayak maling ketemu, ya, dan itu zalim, enggak boleh ya. Kadang-kadang kita ini keterlaluan, ya, dalam nyakitin maling, ya meskipun memang kurang ajar, tapi mestinya tidak boleh menggunakan kayak begitu ya, dipukulin sampai berdarah dan segala macam. Kalau dia sudah tidak kuat, sakit semuanya dan segala macam, dia akan bilang, bunuh saja saya lah, bunuh saja saya, matiin saya saja, tidak kuat saya begini ini. Ya, orang itu kalau sudah terlalu parah, dia kepingin sesuatu yang lebih berat lagi, ya, menghabiskan yang dia kira bisa menghabiskan dia. Tapi yang menarik, kenapa kok dipakai thubura, tidak dipakai misalnya kata halak, macam-macam kehancuran itu ya. Misalnya ada kata al-ihlak, halak. Halak itu hancur, tapi hancur secara langsung. Tapi tidak selama-lamanya hancurnya kalau halak. Kalau tabat siyada abi lahabin wa tab, hancur tapi pelan-pelan. Hancur pelan-pelan, tapi hancur ujungnya. Okay. Tapi kalau thubura, itu hancur sehancur-hancurnya dan tidak selama-lamanya begitu terus. Itu namanya thubura. Al-Quran menyatakan fasaufa yad'u thubura, dan dia cried out, dia bengok-bengok, kata dia thubura, mati saja saya, hancur saya saja, karena dia sudah tidak kuat lagi melihat semuanya itu, lihat apa yang akan dia hadapi. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Satu lagi terakhir, inna sakana, sesuai biar sama keluarga. Insyaallah ayat ke-14 kita lanjutkan minggu depan. Innahu kana fi ahlihi masrura. Bedanya kalau yang tadi masruronya di mana? Di akhirat. Dia kembali ke keluarganya dalam keadaan senang. Sekarang orang yang ini enggak. Kapan dia gembiranya? Innahu kana, dulu waktu di dunia, fi ahlihi, di tengah-tengah keluarganya, masruro, senang-senang, foya-foya. Waktu di dunia dia tidak pernah mikirin akhirat bersama keluarganya, maunya senang-senang. Ya mau main kemana ini? Ayo ke Hongkong yuk, ayo ke situ kok. Semuanya senang-senang terus. Tidak pernah mikirin akhirat, nonton film yuk, hilang sholatnya dan segala macam. Itu perilakunya di dunia. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi sebenarnya dari surat Al-Insyiqaq kita bisa melihat mana orang yang ahli surga dan mana orang yang bukan ahli surga. Dari mana? Dari keluarga. Satu, kalau di keluarga kita kadang-kadang sering ngomong, ya opo ini gimana anak kita mah
bagaimana kita ini agar dia bisa ngerti Islam dan segala macam. Itu ciri keluarga yang insya Allah akan mengantarkan ke surga. Tapi kalau ada keluarga yang gak pernah mikirin urusan itu, isinya senang-senang aja, masrura, ya, innahu kana fi ahlihi masrura, yang dipikirin pokoknya bagaimana senang, happy saja. Itu ciri dari keluarga yang nanti akan mendapatkan catatan amalnya dari wara'a dhuhri. Wara'a dhuhri. Jadi wara'a dhuhri, ini yang saya lupa sedikit, menerima catatan amal dari balik punggung sebenarnya tidak berbeda dengan menerima catatan amal dari tangan kiri. Ya, karena di tempat lain Al-Quran menyatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Di ayat ini Al-Quran tidak menggunakan kata shimalih, tapi wara'a dhuhrih. Karena untuk menunjukkan pemandangan yang dimaksud dengan menerima dengan tangan kiri adalah di balik punggungnya. Karena tangan kirinya diikat ke punggungnya, sehingga dia nerimanya dari balik punggung. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya. Bukan berarti Ustadz ada 3 nerima itu ya. Tangan kanan, tangan kiri, balik punggung. Bukan, tangan kiri itu maksudnya adalah di balik punggungnya. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang bishimalih ditafsirkan dengan ayat ini yang dimaksud adalah wara'a dhuhri. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok orang yang menerima catatan amal kita dengan tangan kanan, yang kelak kita bertemu dengan keluarga besar kita. Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, orang-orang mukmin, orang-orang yang terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling terakhir adalah mari kita sadari diri kita. Bagaimanakah kalau Allah memanggil kita untuk beribadah kepadanya? Adakah kita mendengar tapi sambil nulayani perintah Allah SWT, ataukah kita meniru seperti perilaku dari langit dan bumi? Mendengarkan, melaksanakan dengan penuh antusiasme, melaksanakan dengan penuh energetik. Persis seperti kalimat yang diungkapkan oleh orang-orang beriman, oleh para sahabat Rasulullah SAW yang digambarkan dalam Al-Quran. Ya, kalau dipanggil untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Dan itulah yang dimaksudkan oleh surat Al-Insyiqaq, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Semoga ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada mau tanya jawab atau langsung, Mas? Langsung mau, ya. Itu saja, semoga sekali lagi kita mendapatkan manfaat dan kita terjemahkan dalam keseharian kita, tadabbur kita akan surat Al-Insyiqaq. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Itulah tadi kajian kita yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Yahya, dan dengan harapan semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi senantiasa menjadi tambahan ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita. Dan dari kami mohon maaf dari segala kekurangan, dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis.